Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, lagi untuk ngaji tentang kitab haji. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah amma ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca tentang bagaimana sholat di awal waktu bagi jamaah haji. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni termasuk jihad, termasuk usaha yang perlu semangat dan tekad yang kuat. Sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amal ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayu, qala summa birrul walidain, qala summa ayu, qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayu amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jawaban beliau Rasulullah SAW? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini ada yang memaknai berdasarkan hadis yang lain adalah fi awal waqtiha. Ayu summa ayu, yakni birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, adalah berjihad di jalan Allah. Pesan dari hadis ini yang pertama, ketika ditanya mengenai amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjawab yang pertama-tama adalah sholat pada waktunya. Karena dalam sholat ini nanti punya ikutan, punya satu nilai moral. Dengan sholat ini kita bisa menahan, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka ini sebenarnya rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, sholat dan mencegah perbuatan yang buruk. Hal ini menunjukkan keutamaan sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya, karena manusia seringkali terhasut godaan setan dan menuruti hawa nafsunya, sehingga mengakhirkan sholat, bahkan ada yang sampai melewatkannya karena asik bekerja, asik bermain, asik melakukan hal-hal yang lainnya. Karena itu dibutuhkan jihad nafsu, jihad tekad yang kuat agar dapat melaksanakan sholat di awal waktunya. Inilah keunikan ibadah haji. Inilah satu novelty di antara novelty yang lain dari ibadah haji, yakni para jamaah haji dari seluruh penjuru dunia ini mereka rela menghabiskan waktu di tanah suci untuk menegakkan sholat di awal waktunya. Bahkan sebelum azan, para jamaah haji, utamanya dari Indonesia, ini sudah berangkat ke masjid. Misalkan sholat Jumat itu azannya adalah jam setengah 12 katakanlah, jam 9 pagi ini sudah berbondong-bondong untuk pergi ke masjid. Sedemikian halnya waktu zuhur, waktu asyar, maghrib, isya pun sebelum azan sudah berangkat dari hotel menuju masjid. Masya Allah. Yang ketiga, jamaah haji di Indonesia termasuk yang paling tertib dan rajin dalam hal ibadah berjamaah di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Bahkan di Masjid Nabawi punya target sholat arba'in, 9 hari waktu yang diberikan pemerintah. Ini kali 5 adalah 40 waktu lebih, satu waktu biasanya, kurang lebih sama perjalanannya. Untuk dapat sholat di shaf terdepan dan waktu sholat subuh berjamaah di masjid mulia tersebut, mereka akan berangkat bahkan jam 2 atau jam 3 dini hari. Sedemikian halnya sholat zuhur, sholat Jumat akan berangkat mulai jam 10 pagi. Masya Allah. Asar, dampak yang diwujudkan dari rangkaian laksanaan ibadah haji selama 40 hari, termasuk 5 hari puncak ibadah haji adalah diharapkan terbentuknya pribadi yang rajin memakmurkan masjid dan menegakkan sholat di awal waktunya. Inilah panggilan haji dan hajjah sesungguhnya bagi para jamaah sepulang dari tanah air
panggilan untuk menjadi mabrur, yakni dari kata-kata albirru, kebaikan, birrul walidain, termasuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jihad, menegakkan sholat di alam waktunya. Mereka diharapkan menjadi motor dan pemrakarsa kebaikan di masyarakatnya, di lingkungannya, di wilayah tempat kerjanya, tempat tinggalnya, dimanapun dia berada. Menegakkan sholat di awal waktunya sebagai awal sebagai langkah pertamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak-anak kita sekalian, muslimin semuanya, untuk dapat beribadah haji ke tanah suci dan berlanjut dengan menjadi pemrakarsa kebaikan di wilayah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.